Halo teman-teman, kali ini aku Yasmina Firdausi dengan temanku. Saya Aring dari Prodi Psikologi tentunya. Kali ini kami mau sedikit membahas nih mengenai parenting gitu. Parenting yang mungkin teman-teman juga udah sering lewat gitu ya di FYP TikTok mengenai parentingnya Nikita Willy atau parenting VOC, Demis gitu-gitu ya. Nah, di sini kami ini sebagai anak psikologi mau mencoba uh, mitos atau fakta nggak sih apa yang teman-teman rasain atau yang sebenarnya terjadi di lapangan gitu ya. Apakah sesuai nggak sih? Sesuai nggak sih sama teori-teori yang kami pelajari di psikologi ini? Kira-kira apa sih dampak yang sebenarnya bisa terjadi atau kelebihan kekurangan dari parenting VOC atau Nikita Willy ini gitu. Nah, boleh kita mulai ya nih ya. Ya, jadi mungkin aku udah ngasih beberapa sedikit pandangan aja kepada teman-teman. Jadi situasi yang sekarang udah viral banget ya, kayak antara perbandingan antara VOC dengan Nikita Willy gitu. Yang memang sangat-sangat berbeda sekali keduanya itu. Yang satu dengan sisi lemah lembutnya, yang satu dengan kerasnya otoriter ala-ala militer VOC gitu di Jawa. Mungkin kalau sekarang itu nyebutnya love language-nya physical attack. Kalau nggak dipukul nggak sayang gitu. Iya, benar sekali itu Yasmin. Jadi gimana? Mungkin itu aja gak sih, kita mau ngasih pandangan dulu ke teman-teman sekalian. Kalau misal dalam sisi psikologis itu pola asuh itu sebenarnya apa aja sih, terus apa aja selain itu definisinya juga apa aja. Kalau menurut aku sih ya, pola asuh itu semacam kayak pola orang tua, cara orang tua kita mendidik, juga memberikan pengajaran tentang apa, pokoknya intinya buat bekal masa depan. Gimana mereka mendidik kita sebagai anak yang mungkin yang mungkin bertanggung jawab dengan kehidupan, nggak menye-menye menghadapi kelas gitu kan. Nah itu nih kita mau sedikit membahas yang mungkin jadi kayak pertentangan di kolom komentar gitu. Oh aku waktu VOC gini, mereka yang kalau dididik kayak gini nanti jadinya gitu. Nah kita nih mau melihat benar nggak sih kira-kira yang lebih baik yang mana atau perlunya tuh seperti yang apa gitu. Tapi sebelumnya kita mau ngasih itu dulu gak sih, kayak bentuk-bentuk pola asuhnya itu apa aja gak sih? Itu boleh dulu nih Kak Arin. Gimana nih Kak Arin? Mungkin ya begini, misal di psikologi itu ada 3 pola asuh yang memang itu umum banget buat teman-teman sekalian, yaitu ada permisif, otoritatif, sama otoriter. Di permisif ini pola asuhnya cenderung mengiyakan semua permintaan dari anak. Jadi kesannya kayak semua permintaan anak itu dimanja banget gitu, benar sekali itu Kak Yasmin. Bahkan katanya itu kalau di permisif ini anak salah orang tuanya bakal bilang apa namanya juga anak kecil nggak apa-apa mau dingertiin gitu, padahal itu sebenarnya nggak baik nggak sih? Salah banget lah. Kalau menurut Kak Yasmin itu kira-kira kenapa salahnya? Nah kalau aku nih ya, bayangin deh kalian punya anak terus dia itu kayak ngerusak barang orang atau megang barang orang tanpa izin. Terus kita itu dari sebagai orang tuh kayak gak apa-apa namanya anak kecil. Nah si anak kan nanti pasti bakal mikir ya kan aku anak kecil gitu. Jadi dia mau melakukan kesalahan apapun tuh ya bodo amat kan aku anak kecil gitu kan mikirnya. Justru kan menurut saya pribadi, menurutku pribadi itu berhubung dia masih kecil itu jadi orang tua itu harus kayak tahu ngajari mana yang benar, mana yang salah, biar nanti di kedepannya si anak kecil ini nggak terus-terusan mewajarkan kesalahannya dia. Karena kan kalau dari kecil udah terbiasa, dia makin besar nggak tahu nih ini udah salah atau benar. Malah nanti kurang bisa beradaptasi sama lingkungannya, apalagi dan malah jadi seenaknya sama temennya yang lain kan. Nggak beretika. Itu bisa jadi salah satu alasan kenapa jadi ada pembuli nggak sih Kak Arin? Kan mereka kalau membuli juga bisa karena merasa dilindungi sama orang tua. Benar sekali. Itu juga bahaya banget buat mereka masa pertumbuhan mereka gitu. Bagaimana mereka menghadapi ya dunia ini gitu ya, malah jadi penjahat bisa ya Kak Arin. Enggak cuma jadi penjahat sih ya.
yaitu apa poinnya dia nggak bisa beradaptasi di lingkungannya nanti. Iya, Karena ya emang setiap lingkungan punya aturan sendiri, setiap tempat punya etikanya sendiri. sendiri dan dia Nah, sudah terbiasa dibebaskan nah gitu ya. itu lagian seorang anak pastinya beranjak dewasa juga Iya, kan. nggak mungkin jadi anak-anak Nah, terus-terusan dan gitu. moral anak kecil sama dewasa itu tentunya udah Pasti berbeda. oke. Jadi untuk yang kedua nih yaitu otoritatif. Otoritatif itu malah kayak yang perfect banget. Nah, perfect kenapa kok perfect? Dari sudut pandang si anak kecil maupun si orang tua Tuanya. juga sama-sama terpenuhi gitu. Jadi ada rasa keterbukaan, terus kasih sayang juga ada, terus itu tegasnya juga ada. Jadi di otoritatif ini benar-benar paket lengkap dan untuk di masa sekarang ini malahan kayak jarang banget yang menggunakan otoritatif. Kalau aku pribadi kayak melakukan riset-riset kecil-kecilan, entah itu dari media sosial, entah itu dari cerita teman-teman, pastinya. itu aku rasanya malah cenderung ke permisif gak sih? Permisif aja sih. Kayak ya rata-rata kan pasti antara dimanjain atau gimana, dan itu mereka malah jadi untuk kita yang mungkin anak-anak kuliah itu kayak mereka jadi kurang bisa mandiri gitu loh. Benar, apalagi nanti apa ya kuliah itu kan ada kantor juga. Iya, dan anak-anak kan pasti ketemu karakternya macam-macam. Ada yang keras, ada yang mungkin masih bisa ngerti juga ada. Cuman kan kita nggak bisa maksa semua orang buat ngerti buat anak permisif ini. Nah, jadi kalau anak otoritatif ini berarti kedepannya mereka bisa lebih tahu gimana mereka bersikap di depan orang lain, bagaimana mereka menjaga tata krama etika, berprestasi juga. Iya, tapi juga tidak manja seperti anak permisif yang mungkin apa-apa sudah disediakan sama orang tua atau apa-apa tuh udah tinggal terima gitu, nggak gitu juga gitu kan. Ya, jadi kalau menurutku di otak ini mungkin di masa depannya itu kayak lebih mau berusaha untuk mendapatkan keinginannya. Iya, ada usaha gitu, nggak yang cuma sekedar minta atau sekedar menunggu gitu. Nah itu benar. Selain apa itu ada usaha mungkin apa ya? Aku nilai itu sebelumnya kayak minta gitu loh. Seperti kayak bilang karena di otoritas itu sendiri kan mengedepankan aspek keterbukaan itu tadi. Iya. Misal aku nih pengen motor lah, pengen sepeda motor, tahu bilang dulu ke orang tua. Iya. Kalau semisal mereka emang lagi nggak ada, ya udah berarti aku mau usaha sendiri. Iya. Ya. Dan kita juga dari sisi anak yang mendapatkan pola otoritatif itu apa ya bahasa Jawa itu legowo, ikhlas, karena kita udah terbiasa dari kecil untuk nggak terlalu yang apa ya, kan kalau terbiasa dari kecil dituruti, kita begitu besar kalau nggak dituruti rasanya kayak ada rasa-rasa gitu ya, karena udah terbiasa. Sedangkan kalau dari sebelumnya udah nggak terbiasakan, kita nyantai aja gitu, kayak ya sadar lah dunia nggak semua tentang kita, nggak semua harus didapatkan gitu kan. Nggak semua permintaan harus. Nah gitu. Nah kemudian yang ketiga nih Kak Arin. Nah ini yang ketiga itu sedikit unik ya. Karena unik. Seperti tadi itu yang aku bilang ini love language-nya physical attack. Gitu. Nah kalau nggak dipukul nggak sayang. Nggak sayang. Selalu ada pukulan di setiap pendidikannya. Cenderung apa ya? Pola asuh yang tradisional banget lah. Mungkin teman-teman juga pasti tahu nih kayaknya gimana model otoriter ini. Apa mungkin pernah merasakan didikan otoriter? Pastinya tahu. Tapi di otoriter sendiri ini kayak itu kan siapa? Aku menurutku malah dampaknya buat di masa depan itu positif banget malah. Kalau menurutku pribadi. Jadi kayak contohnya dari masa kecilnya itu kan orang-orang dulu itu ada istilah banyak anak banyak rezeki. Iya. Nah, setelah itu kenapa banyak anak banyak rezeki? Karena orang dulu itu rata-rata petani, terus nelayan, yang pekerja kasar kan. Terus habis itu si kan otoriternya cenderung kayak pola asuh yang kuno, yang tradisional banget. Jadi mau nggak mau si anak-anak ini nggak boleh cengeng, nggak boleh apa-apa tidur, jadi harus kerja, usaha. Iya, gitu. Dia benar-benar. Tapi aku punya pandangan lain nih Kak Arin kalau soal otoriter ini. Jadi
tadi kan Karin sempat bahas nih soal physical attack gitu ya. Nah, itu. kayak mungkin simpelnya atau mungkin teman-teman yang pernah alami itu kalau kita mandi hujan atau kalau kita nyemplung kali Karin pernah iya, gitu ya. betul Tahu-tahu kali. orang tua datang bawa sandal, bawa disabet gitu. Atau enggak itu main bola sama maghrib. Itu masih bisa gini. itu ya kenangan sebenarnya bisa jadi kenangan Iya, kita juga seru, iya kan? mesti seru gitu kalau cerita aku dulu waktu kecil digini-giniin gitu Sebenarnya sih nggak cerita, donasi lebih karena pasti banyak juga gitu ya di zaman itu orang tua yang masih melakukan parenting otoriter gitu kan. benar. Ya memang sih sebenarnya nggak bisa dipukul rata kayak ini buruk atau mungkin kan nggak bisa sih. Tapi kita ya apa ya? Tapi otoriter ini juga pada tempatnya nggak sih? Atau ada beberapa sikap otoriter tapi tetap bisa membuat anak terbuka, iya nggak sih? Benar. Bisa. Tapi kalau sebenarnya kita lihat dari beberapa materi di psikologi ataupun teori psikologi itu otoriter itu cenderung nggak orang tua anak harus juga. Jadi nggak ada keterbukaan, nggak ada tukar pendapat, itu nggak ada. Kayak orang tua strict parent gitu nggak sih? Nah itu ya mungkin istilah yang sekarang strict parent. Strict parent itu juga salah satu otoriter. Otoriter itu. Nah, pulang malam terus pulang pulang. Iya, terus saya kalau nggak pulang dijemput. Dijemput, kan anak kalian kan ada tugas. Iya, yang nggak bisa ditinggal kan. Gimana kalau dikit-dikit pulang, ini tugas nggak selesai. Nggak selesai kak, malah numpuk malah. Aduh, susah. Kita yang terima. Susah gitu ya. Tapi menurut Kak Yasmin sendiri, kira-kira dari ketika pola asuh tadi itu mana sih yang paling cocok di zaman sekarang? Di zaman sekarang ya. Aduh, gimana ya Kak Arin ya? Kita itu kayak mau berlemah lembut, tapi ini anak kalau nggak dilemah lembutin agak susah nih kayaknya itu. Kan. Nanti malah jadi ngelunjak ke orang tua, ngelama gitu ya. Nah, tapi kalau mungkin pengalaman pribadi aja nih ya Kak Arin dan teman-teman ya. Sejujurnya aku tumbuh itu di keluarga yang lumayan terbuka. Dan aku tahu mungkin ini agak salah dikit ya. Keluarga aku tuh agak lumayan memanjakan gitu. Ya nggak bisa dimanjakan kayak apa-apa dituruti. Tapi untuk beberapa hal mungkin iya gitu. Tapi beberapa ada juga di mana mereka mengajarkan aku kalau aku tuh harus ada di bagian-bagian yang gimana aku tanggung jawab sama kehidupanku sendiri. Atau gimana aku menyelesaikan masalahku sendiri. Jadi nggak selalu harus kayak ayah ini gimana, ibu ini gimana, nggak harus selalu kayak gitu. Nah itu masuk ke otoritatif gitu kan ya Kak Dina sebenarnya. Kayak mereka terbuka dengan otoritatif itu. Terbuka dengan pendapatku. Jadi mereka nggak mengkengkang aku kayak kamu harus gini-gini. Mungkin memang ada beberapa kayak aku kalau misal di maghrib nih pernah aku maghrib main. Dijemput lah aku dan orang tuaku tuh mukanya marah kayak ayahku tuh kayak ngelihat mungkin emang nggak main tangan ya tapi tuh dari omongan tuh agak-agak gitu nyelekit dikit terus kayak tatapannya itu ya gitulah ya. Tapi itu kan maksudnya kan buat mendisiplinkan sebenarnya. Apalagi kan kamu cewek. Iya. Pastinya dia kayak. Tapi sama aja sih aku juga gitu itu maghrib main bola seret gitu. Dia dijemput pakai sapu itu di tangan gitu. Dan tungguin. Banyak juga punya. Iya. Nanti hilang di gondol meme jomblo kali itu susah. Kalau Karin sendiri gimana nih kalau masa kecilnya dulu di parenting? Aku sih di parenting di orang tua itu aku malah nilainya kayak udah perfect banget gitu. Jadi imbang sebenarnya. Imbang antara otoritatif dengan otoriter, gitu. Bukan permisif. Kayak permisif itu emang lo dari kecil itu kayak dikasih dikasih tahu kalau misal kamu ada keinginan, ada permintaan itu minimal usaha dulu. Jadi nggak hanya sekedar meminta orang tua. Iya, nggak sekedar minta orang tua. Jadi bahkan dampaknya juga positif banget ya, sampai sekarang terasa banget. Jadi kalau misal aku kayak pengen contoh pengen beli buku, nabung dulu. Ya ngumpulin dari uang saku dikit-dikit gitu kan, nggak yang cuma langsung minta instan kan. Dan juga selain kelebihan itu kita lebih peduli juga sih sama orang tua. Karena kita dibiasakan untuk memikirkan orang lain, nggak hanya kayak diri kita sendiri aja, nggak hanya
hanya aku di dunia enggak, tapi ada ayahku, ada ibuku, ayahku bekerja, ibuku gini. Nah itu kita dididik juga gimana kita melek gitu. Oh iya nih, mungkin teman-teman kalau misalnya pakai bahasa permisif, otoriter sama otoritatif agak aneh nggak sih Agak Kak Ari aneh ya gitu. sekali. Kita pakai istilah lain aja nggak sih? Istilah lain aja. Soal kayak otoriter nih, kalau aku baca di TikTok nih Kak Ari lucu sampai OC ya. Itu kan cocok buat otoriter. Kayak militer sekali gitu. Militer sekali. Militer. Tama bintara. Aduh. Kayak benar-benar dididik militer gitu ya. Tapi ya emang sih kayak gak nurut jahat gitu. Kalau yang otoritatif ini kayak mungkin teman-teman tahu Nikita Willy pasti kenal lah ya Kak Ari sama Nikita Willy. Mendidik si anak bisa gitu, gimana dengan halusnya, lemah lembutnya tanpa gitu. Udah kayak jatuh bareng lagi sih. Kayak astagfirullahaladzim gitu. Kayak aku kayak udah tentu dulu. Susah sih. Tapi hebatnya bisa ya untuk selalu lemah lembut. Tapi aku lihat juga sini Ibu Nikita Willy ini juga nggak yang cuma sekedar memanjakan anak gitu, enggak, tapi mengajarkan anaknya itu bagaimana itu. Itu jadi kalau semisal teman-teman tahu di video itu, selain apa ya Kak, netizen memperhatikan tutur kata dari Nikita Willy yang lembut, itu juga ada sisi tegasnya, terbukti dari si anak ini bisa minta maaf. Itu jadi kayak sadar, oh iya aku salah gitu. Dan kalau salah ya minta maaf, nggak cuma sekedar kayak diem nggak tahu ngapain. Iya. Dan juga kayak sebelum si bocil Isa si Isa itu minta maaf kan, kayak Nikita Willy ini kayak apa ya, melotot gitu kan. Kayak mungkin ada marah yang nggak gitu ya. Gitu. Tapi pada akhirnya anaknya juga peka gitu ya ternyata sama lingkungannya. Peka sekali. Itu menurutnya pendidikan otoritatif ya Pak Ari ya sebenarnya. Otoritatif, jadi kayak apa ya, juga ada marahnya, tapi mengajarkan anaknya bagaimana, tapi dengan cara yang nggak kayak kamu nggak pergi. Nah, tapi aku pengen tahu nih teman-teman kira-kira apa sih pendidikan zaman dulu. Tapi mungkin teman-teman bisa nulis di kolom komentar ya ini Kak Ari ya, sedikit cerita-cerita juga nggak apa-apa kok di sana itu. Aku mau sharing dikit ya. Boleh Kak Ari. Jadi tadi kan udah aku jawab ya apa pelasuh dari orang tua itu cenderung ke antara otoritatif sama otoriter. Oh, berarti antara-antara nih. Nah itu. Gimana Kak Ari? Jadi aku juga tadi udah bilang kayak dampaknya itu kita lebih bisa peduli gitu sama orang tua, sama adik atau kakak gitu. Pokoknya yang sekeluarga itu kita jadi lebih peduli. Iya. Nah, itu ada satu perlakuan parenting dari orang tuaku itu yang benar-benar kalau menurutku sih, wah ini mind blowing banget sih. Gimana Kak Ari, boleh ceritain? Itu gini, ibuku dulu waktu aku masih kecil itu kalau aku beli apa-apa, beli apapun, entah itu makanan, entah itu minuman, entah itu mainan, itu ibu pasti kayak bilang minta dulu, icip. Oh icip, izin dulu. Iya, icip. Ibu ini mau icip, mau minta lah istilah. Terus kan kalau semisal aku dulu kan nggak tahu kan kayak artinya itu apa kan. Jadi aku kayak, wah ibu ini minta aja, ini sendiri gitu kan. Apalagi kayak anak kecil kan masih serakah, mereka beli jajan kesukaannya apalagi. Ini aku. Jangan itu. Nah ternyata waktu aku SMA kalau nggak baru masuk kuliah tuh. Oh awal-awalan. Nah itu aku nggak sengaja denger lah. Bukan nguping ya, aku nggak sengaja. Itu nggak sengaja dengar, ibu cerita ke temennya lah, ke tetangga. Itu maksud ibu kayak minta ke anak-anaknya itu mengajarkan. Iya ngajar kalau semisal nanti kalau tua itu ingat ibu, ingat bapak, ingat adiknya, ingat kakaknya. Jadi nggak cuma soal diri sendiri gitu ya. Kalau misal kita keluar makan enak sih kayak, oh iya keluargaku nih enaknya. Itu aku gak sampai. Wah. Aku gak kepikiran sampai situ masalahnya. Ya kan kita masih anak-anak waktu itu pasti belum kepikiran. Tapi syukur sih Kak Ari denger ya. Kalau nggak denger nih, aduh susah nih kasihan ibunya nih aku kalau nggak Itu sih. Dari pengalaman Anda
lucu ya. Kayaknya bisa deh nanti ku contoh, teman-teman mungkin kalau mau nyontoh boleh nih kayaknya. Tapi juga tetap otoriter sebenarnya. Ya harus tetap dong. Wah, aku pengalaman otoriterku itu dulu itu pernah aku sebelum TK kalau nggak salah umur 4 atau 5 tahunan lah. Masih anak-anak sih, Masih masih anak-anak, ya, masih ya. tantrum-tantrumnya Masih kan ya, itu. kayak no. Nah itu waktu itu aku bener-bener tantrum gara-gara kalau nggak salah entah nggak dibeliin mainan atau nggak dibeliin jajan gitu loh. Nah terus aku pulang itu wis tantrum Iya, tantrum. pasti di lantai gini, ini ukur pintu udah tabrak ya. Nah itu eh bapakku kan orangnya itu kayak apa ya, temperamen lah kalau misal dengar suara Anak-anak nangis itu rewel risih itu, risih iya, banget. risih. Pasti capek kan habis kerja juga kan, ya pasti. Nah itu aku kagetnya ya bapakku itu habis dari dalam Heeh. keluar bawa rafia tali rafia Tapi ya, tali rafia jadi gimana tuh kan? nah itu aku kan kayak masih apa ya, masih Rewel dengan banget, ketangguhanku kan iya. aku kan aku nggak peduli. Nggak Dan peduli lingkungan. ternyata tali itu dibuat ngikat aku. Jadi kan di bagian mananya Kak Ari? Waduh aku diikat itu kayak gini gini ya. Jadi tangan diikat, kaki diikat. Iya seperti kayak gini. Nah, itu yang lebih parahnya lagi setelah aku diikat itu aku diangkat dan ditarik ke teras. Digantung gitu. Enggak diganti sih cuma diletakin gitu toh Dengan ditarik. posisi ngeringkuk gitu. Iya. Jadi apa ya? Aku ditaruh di teras kan rumahku tuh gak ada halamannya gitu. Iya. Jadi langsung jalan. Langsung kelihatan Nah, orang langsung lain. kelihatan orang-orang kan. Jadi aku nangis itu posisi gini nih. Nanti gak lama setelah itu aku berhenti nangisnya. Karena sudah malu ya, udah Karena sadar. malu banget. Iya. Nah, itu otoriternya. Antara VOC-nya ini ya, model VOC, Iya. VOC kayak Otoriternya orang tuaku itu malah cenderung kalau semisal anak nakal itu gimana caranya membuat malu dia, iya, bukan pakai ngajarin. kekerasan gitu. Tapi tetap dengan ketegasannya Nah, Kak, ala tegas. militer gimana Nah, gitu tegas. ya. Tapi untuk meredamnya jarang sih pakai kekerasan. Ya itu kayak dipermalukan malah Iya. itu. Gak tahu ini lebih banyak malah lebih buruk ya. Enggak sih, kayaknya ya masih daripada dipukul Kak Ari. Nah, masalahnya itu aku tiru soalnya. Ya adikku kalau nangis ke pintu tak buka terus teman-temannya tak panggil. Sini. Itu seru itu. Jadi temen-temennya kayak malu kan dia kayak Iya. biar dia dilihat temennya nangis. Nah, apalagi anak kecil kan biasanya kalau main sambil jajan. Dilihatin tuh kalau kan jadi Ya Allah. aduh, itu lucu-lucu banget sih Lucu emang. Ya itu kalau misalnya ada otoriternya tuh seru banget. Bro. Iya, pasti kalau mau ceritain yang kayak gini-gini gitu bisa diceritain gitu. Jadi kok aku cuman ya karena aku tidak mengalami itu ya teman-teman. Jadi kayak kalau aku misalnya nangis, baru pernah sih aku kan tak biasa ya anak perempuan apalagi kena hasut teman-temannya itu ada mainan ini kayak aku pernah masih ingat banget aku nangis-nangis di kakinya ibuku. Di kakinya ibu. Jadi aku ngentelin kaki, dia megangin. Sungkeman berarti. Ya aku ya gak seret sih kayak ibuku jalan tuh Oh. jadi gandol banget gitu kayak ya Allah. Tahu. Lu maluin banget tapi ya pada akhirnya aku Kalah. enggak sih dibeli. Alhamdulillah. Mungkin ya kekerasan hati enggak sih itu gak baik ya teman-teman itu memalukan sih sebenarnya dan aku merasa berdosa sih sama orang tua aku kayak aduh kayak ya Allah. Kalau sekarang aku berasa pengen sungkem sama mamaku sih. Kayak maafkan aku dulu tuh yang parah banget. Ya mungkin karena aku nggak mendapat pendidikan kayak ya bakal digituin tuh enggak sih orang tua aku. Minusnya itu ya. Jadi agak-agak manja gitu. Dan aku nih pernah nih cerita dikit ya Kak Aring. Dulu waktu aku SMK itu kan magang ya. Dimana aku itu pastinya bertemu dengan orang-orang lain. Magang kan itu kayak seperti kerja gitu ya. Benar. Nah, ini salah satu yang sempat ayahku minta maaf sebelum meninggal. Jadi aku itu kan ya tadi yang aku ceritakan, aku agak manja dan dia lumayan dimanjakan meskipun pada akhirnya aku belajar. Tapi belajarnya pun itu setelah aku terjun ke orang baru atau di dunia kerja gitu ya istilahnya. Aku baru bisa benar-benar belajar. Memang aku bisa lebih terbuka sama orang tuaku, aku bisa menceritakan keluh kesahku itu bisa. Tapi untuk beberapa hal kayak di dunia kerja kita kan nggak bisa selalu
mau orang lain paham sama kita gitu ya. benar. Nah, pada dunia kerja tentu saja kita dipaksa untuk bisa cepat, apalagi kan aku di bagian makanan gitu ya, F&B itu melayani orang kan harus cepat, sergap, dan nggak boleh agak lola atau lemot gitu ya. Nah, karena aku udah terbiasa mungkin agak-agak selalu dibantu, aku tuh agak kaget karena nggak ada yang bisa bantu aku. Nah, jadi itu aku agak kurang bisa untuk problem solving atau mengatasi masalahku sendiri, itu aku agak kurang bisa. Kayak aku masih menunggu kayak omongan atau apa gitu. Perintah, perintah ya. Gak ada inisiatif ya. Kurang inisiatif. Itu adalah salah satu kekuranganku yang aku belajar banget waktu magang. Jadi ya aku bisa paham orang kerja kan sibuk, mereka nggak bisa ngurusin aku yang kayak agak lola, dan tentu saja aku pasti dapat teguran lah ya kan. Dan itu lumayan aku bikin aku ngedown lumayan parah waktu awal-awal magang. Dan aku cerita sama ayahku, dan ayahku kayaknya mungkin lumayan baru sadar gitu ya kalau ternyata bukan perilaku sih, pola asuhnya mereka yang mungkin selalu mengusahakan anaknya atau memanjakan anaknya itu agak kurang tepat gitu ya. Pasti mereka harusnya bisa sedikit kayak evaluasi dalam hal itu. Dan ya ayahku sempat minta itu juga, minta maaf maksudnya. Kayak maaf ya, mungkin dulu karena ayah seringnya nurutin, atau kayak kalau kamu salah nggak ditegur atau kayak apa ya. Ya itulah ya, intinya kayak kurang di mandiri ini tuh kurang gitu kan. Jadi agak susah. Nah, itu salah satu gambaran mungkin kalau misalnya untuk terlalu dipermisif, otoritatif, tapi nggak yang ada otoriter atau VOC-nya dikit, itu agak kurang tepat gitu mungkin ya. Ya mungkin tadi menurut Kak Yasmin, dari ketiga pola asuh itu harus seimbang gitu. Harus seimbang sebenarnya antara 1, 2, dan 3. Gimana kita meletakkan posisi diri orang sebagai orang tua ini untuk VOC anaknya atau didik militer anaknya, itu harus ada pada saat-saat tertentu. Tapi bagaimana orang tua bisa menempatkan diri untuk menjadi pendengar yang baik bagi anak, bagaimana mereka mendengarkan keluhan-keluhan anak juga, itu bisa. Tapi juga enggak yang terlalu manja, mungkin manja untuk dalam hal kayak kasih sayang gitu, biar anak tuh nggak kekurangan kasih sayang. Itu penting juga loh Kak Ari, kasih sayang gitu. Nah, terus berarti gini nih, kita mau sedikit ngadain mitos fakta nggak nih Kak Ari? Kayaknya asik nggak sih kalau ada mitos fakta dikit-dikit. Nah, ini aku nemu dari beberapa mungkin komentar-komentar di TikTok mengenai parenting VOC gitu-gitu. Nah, nanti aku tayangin dikit-dikit nih teman-teman. Jadi yang pertama apa nih Kak Arin, boleh dibacain? Oke, jadi yang pertama ini ada komentar dari TikTok. Nah, itu berkomentar, aku alumni parenting VOC, tapi nggak ngerasa itu salah. Sekarang tahu memang sesulit itu jadi ibu, yang uang berlimpah mah pasti bisa sabar. Ini malah cocok kan sih, misal dibandingin sama VOC-nya Darmis ya. Darmis sama kita Willy emang dari perbedaan gaji. Nah, udah beda sekali. Karena ibu pasti berat nggak sih Kak Arin? Kayak mikir masalah keuangan, tapi masih mikir anak ini bagaimana untuk kamu, itu pasti sulit sih. Belum beresin rumah berantakan, apalagi kalau anak modelan yang aduh itu susah sih. Stres aja. Iya. Terus ini ada lagi nih. Testimoni, berarti ini kayak testimoni sebenarnya kan. Juga. Keadaan ekonomi mempengaruhi gaya parenting, walaupun nggak bisa digagalkan ya tetap aja berpengaruh. Setuju sih, itu fakta banget. Fakta banget. Dan memang kebanyakan dari riset-risetnya kan pola asuh otoriter itu malah cenderung ke lingkungan yang tingkat kemiskinannya itu tinggi. Kayak daerah-daerah yang mungkin pendapatan atau gaji UMR-nya itu nggak seberapa besar. Masalahnya karena gaji UMR nggak besar, tapi tuntutan hidup ini apa-apa terus naik. Apalagi kan anak nanti juga sekolah, juga duduk, itu pasti berat banget. Juga kan biasanya kan kayak bahan pelampiasan orang tua juga. Apalagi kayak di luar sudah dapat apa aja masalah gitu ya. Pastinya juga ya. Soalnya kasus-kasus kekerasan pada anak itu juga cenderung penyebabnya dari orang tua juga, ekonominya orang tua, terus
dari ekonomi itu kan nggak bisa timbul rasa stres, Iya, terus pastinya nah stres sih itu. terbebani, tertekan. Makanya Iya. saya yang jadi pelampiasan itu anak, karena Mm-mm. anak itu juga yang paling lemah dengan keluarga, keluarganya. Iya, apalagi anak mungkin masih masa-masa rewel juga ya kan, Nah, melihat teman-teman yang lain diberikan mainan, itu mereka juga pasti ada keinginan juga betul sih. gak sih? Jangan kan di orang tua sih, kita Kita selalu, aja sih ada kayak lihat teman, aku juga pengen gitu. nah, kalau lihat anak kecil rewel itu rasanya, aduh, gemes Aduh, pol, gemes banget. kayak aku pengennya melewat sih kan. Nggak bisa, aku masih belum bisa jadi seorang tua gitu kayak Sama-sama. apa sih gitu kayak jam kamu. Tapi ingat anaknya orang sih Anak itu sih. orang Nggak bener. boleh, nggak boleh. Tapi teman-teman ngerasain juga nggak sih kayak aku kalau tahu-tahu kita posisi capek gitu ya habis kuliah, terus tahu-tahu di angkutan umum ada anak Anak rewel. kecil rewel nangis, aduh. Aduh, ya Apalagi Allah. nanti di rumah. Iya, Soalnya masih. aku punya tetangga itu yang memang anaknya itu banyak banget, masih kecil-kecil dan rewel semua, nakal semua. Aduh, itu Kayak pusing. stres tersendiri gitu Iya, ya. Kita aja bukan orang tua, Enggak, kita stres kita ya. orang tua, tetangganya Gimana juga orang enak. tuanya? Ini kita masih tetangga gitu, masih orang Masih tetangga bang, nggak ada apa itu namanya hubungan darah. Iya, Itu kayak udah stres. stres banget. Aja satu bulan. Boleh dilanjut Karin. Kemudian ada apa lagi nih? Oke, yang selanjutnya aku hasil parenting VOC, nggak pernah misu di hadapan ortu. Kemanapun selalu izin, nggak berani pulang malam. Tapi di sisi lain aku nggak sedekat itu sama mamaku. Ya gimana mau misu? Iya, udah sih kayak dan sebenarnya aku juga nggak dibolehin sih. Aku kalau ketahuan mungkin agak berkata kasar gitu ya, nggak miso sih, tapi kayak agak kasar kayak ya macam itulah ya teman-teman. Takut nggak sopan lagi sih ya. Nah, Itu kayak langsung tatapan bombastic side eyes gitu kayak terus kayak apa hanger dikit-dikit templuk gitu. Kayaknya sapu sih. Enggak kan? Nama samurai. Enggak, aku kan tidak otoriter, kan tidak VOC keluarga aku, Tidak tapi VOC. cuman keplok dikit aja sih. Buat didisiplinkan. Disiplinkannya tetap ada. Tegas. Nah, kalau di aku sendiri sih menyusul ya emang nggak pernah ya kan, soalnya itu bener-bener nggak sopan Ya, sekali, sangat apalagi nggak sopan. stigmanya bener-bener buruk kan. Ya, kata-kata menyusul itu terus kalau pulang malam itu sebenarnya kalau dibolehin sih dibolehin aku, cuma apa Karena ya, laki-laki. iya itu karena faktor laki-laki juga kan. Iya. Sebenarnya kalau dilihat dari waktu aku izin itu sebenarnya nggak boleh loh. Kamu nggak boleh Karin, kok bisa? Jadi gini, orang tua aku tuh nggak langsung bilang to the point, kamu nggak boleh pulang malam, gitu. Sindir-sindiran nggak sih, bukan? Bukan. Gimana? Jadi caranya orang tua aku itu kan numbuhin rasa ibah atau empatinya anak pada orang tua. Jadi Gimana nggak? orang tua aku tuh kalau semisal anaknya belum pulang, nggak ada yang tidur semua. Ah iya, aku juga gitu, aku pernah gitu, nggak tidur kayak nunggu gitu. Nah, nggak itu. tenang, iya. Dan Ya, dari itu pasti kan sih. ya Ya, ngerasa bersalah kan, jadi akhirnya nggak pulang. Jadinya ya mau nggak mau biasanya jam 10, jam 11 sudah balik. Iya, karena mikir orang di rumah. Iya sih, aku bisa paham. Aku juga pernah nggak sengaja waktu itu apa gitu ya, aku ngerjain tugas dan aku malam. Orang tua aku tuh nelponin semua teman-temanku. Ya bilang kok belum pulang, padahal yang masih nugas Masih gitu nugas, kan. Dan ya pada akhirnya bener aja, dan aku agak dimarahi sih. Nggak pakai VOC ya, cuma omongannya tegas dan itu ngebuat aku paham dan nggak pulang malam lagi gitu. Dan ibuku sampai sekarang tuh mesti bilang gini kayak, kan aku masih ngekos nih ya pastinya, itu kayak ditanya ada di mana jam segini, terus aku misalnya masih di luar kayak kalau bisa kalau nggak penting banget kamu paling nggak jam 9 lah atau setengah 10 lah itu udah di kos, jangan di luar, soalnya kan ya paham lah ya tugasnya tahu dari orang tua juga kan. pasti mereka khawatir kan. Ada lagi nggak Kak? Ada banyak sekali. Santai aja. Santai aja nih kita nih. Apa lagi ya? Ini ada sebenarnya parenting tuh harus disesuaikan sama karakter anaknya nggak sih? Benar. Aku termasuk parenting VOC plus sekarang 2020 nikah sama pasangan yang NPD apa juga lagi hamil. Itu berat sih. Oh iya sih. Tapi kalau semisal kita jawab yang parenting aja. Iya. Nggak usah kesana-sana. Nggak ada. Difokusin aja. Nah, kalau semisal menurutku sih tergantung anaknya sih karakter enggak sih. Kalau menurutku soalnya gimana pun kalau dilihat dari orang dulu
itu nggak ada pendidikan karakter anak, itu nggak Iya ada sih. semua itu rata Rata. otoriter. Bawasnya semua Nah, ini. justru dari kecil itu ibaratnya kan anak kecil kan kayak kertas putih yang kosong, Iya, jadi pasti kita bisa kosong. bentuk apa aja. Tergantung bagaimana Nah, lingkungan membentuknya. nah tergantung dengan lingkungan bentuknya, termasuk orang tua, teman, tetangga, guru itu semua terpengaruh. Semua dapat berpengaruh Mempengaruhi. ya. Sorry. Tapi kalau aku pandangannya lain nih Kak Ari. Nah, Kalau aku lebih setuju sama statementnya dia. Bagiku dia itu fakta statementnya. Karena gini, kita kan nggak bisa nih Kak Ari memukul ya. semua orang tuh sama rata. Hmm. Oke, mungkin lingkungan benar berpengaruh. Tapi gimana anak itu kan juga ada karakternya masing-masing. Kayak dulu waktu aku SD, aku ingat banget ada teman yang dia itu penakut. Nah, aku nggak tahu ya apa itu mungkin karakter pengasuhan orang tuanya juga bisa berpengaruh sebenarnya kan. Benar. Cuman karakter anak itu kan juga pasti beda-beda sih, nggak ada yang ngikut dari genetik itu juga bisa loh ya, nggak bisa diambilkan Bisa, juga. bisa. Jadi karakter anak nih kira-kira ada loh anak yang nggak perlu di VOC sebenarnya, tapi dia bakal bisa lebih manut. Itu ada. Mungkin salah satunya aku. Dikit, cuma dikit. Tapi bener loh, kayak aku kalau mungkin dikerasin, aku lebih malah nggak malah bengal. Jadi kan ada juga nih Kak Aring anak yang dikerasin sama orang tuanya, dikerasin sama orang tuanya, tapi dia itu malah jadi anak yang nggak aturan. Ada nggak? Oh, Ya nggak ada nggak? Ada nggak? Itu ada sih. Ada nggak? Zaman dulu itu minggat. Ya, malah itu. tambah lari gitu. Lari dari rumah minggat. Padahal Tapi jujur balik. kan nggak bisa hidup sendiri. Iya benar masih kecil ya. Iya. Lanjut ke SD. Nah, itu kenapa kalau aku masih menganggap karakter anak itu juga berpengaruh bagaimana orang tua memilih bagaimana mereka akan memparenting anak mereka. Nah, apakah anak ini lebih baik diparenting secara VOC atau otoriter atau secara alami kita willy atau yang otoritatif gitu. Nah, itu benar. Itu menurutku masih ada ada pengaruhnya sih antara karakter anak dengan pemilihan parenting orang tua gitu. Nah kalau menurut teman-teman gimana nih? Boleh ditulis di komentar kayaknya nih. Komen. Harus komen sih ini. Jangan cinta ya. Jangan cuma dilihat. Lanjut dong. Ini ada lagi yaitu kok aku kembali ya parenting VOC di aku baik-baik aja, malah kadang suka mikir adikku gentle parenting dulunya malah kena sidang karena bermasalah, atau bingung dulu suka mikir kayaknya ortuku sayang cuma Iya, cuma kayaknya ya iri ya lah. Biasa kan kayak soalnya aku nilainya kayak gini guys, setiap orang tua itu beda perlakuan banget di setiap anaknya. Sadar nggak sih? Iya, sadar. Satu, kedua, ketiga itu bisa beda-beda pola asuh. Tadi yang pertama kayak di otoriter, di kedua itu lebih kayak otoritatif. Terus yang terakhir permisif, manja, sangat permisif gitu. Itu sih. Tapi dari komentarnya ini tuh kayak baik-baik aja sih, karena otoriter bisa berpengaruh baik gitu juga ternyata di kehidupan selanjutnya, karena mungkin kan kalau kita lihat dari kecil mereka sudah dilatih untuk kuat mental Kak Aring ya kan, jadi kayak gimana mereka nggak cengeng, gimana mereka mau berusaha untuk survive-nya. Nah itu salah satu dampak positif sebenarnya dari pendidikan VOC ini VOC gitu. Nah ya memang sih semua kan harus ada tempatnya masing-masing gitu. Meski ada yang beberapa nggak bisa terima, ada yang malah justru jadi, kalau nggak salah ada nggak sih Kak Arin, coba deh itu, kalau nggak salah ada yang bilang kalau temannya ini dia mendapat pendidikan VOC tapi dia itu justru malah jadi orang yang tertutup Kak Arin, jadi nggak berani ngungkapin pendapat, jadi malah nggak berani mulai duluan karena dia takut kalau nggak sesuai sama ekspektasi sama yang diharapkan atau perintah gitu kan, nggak sesuai perintah itu dia malah jadi aku tertutup juga. Nggak yakin juga sih, karena kan emang otoriter pemegang kuasanya kan emang orang tua sepenuhnya. Jadi orang tua anak harus B anak harus B. Jadi kayak pendapat dari anak itu bisa ditekan, benar-benar ditekan, diminimalisir, atau bisa juga nggak didengerin sama sekali. Dan itu pasti pengaruh juga buat kehidupan selanjutnya. Cuma ya emang
tergantung dari anaknya juga ya. Iya, Bang kan aku. bener kan balik tadi Iya, kayak tapi aku karakter aku anakku juga mana? bingung sih sebenarnya. Entah itu pengaruh apa enggak. Soalnya aku pandanganku emang anak kecil itu ibaratnya kertas putih yang kosong. Jadi kita bisa buat karakternya anak. Tulisan-tulisan bagaimana mereka mau Nah, bersikap kita gitu. apa ya, bentuk anak ini mau gimana 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 itu kan terserah orang tuanya, entah itu dari pendidikannya, entah itu dari cara bimbing orang tuanya, pola asuhnya, atau dari keluarga-keluarga yang lainnya gitu. Ya mungkin dari teman-teman juga Ada komentar ada komentar, tersendiri nggak kita apa-apa ditulis masih aja. berdebat. Nah, tapi Kak Ali pernah dengar nggak sih salah satu kalimat di psikologi itu yang kayak gini? Bentar, aku lupa. Nanti dulu deh lanjut dulu, aku lupa nih kayaknya. Kita jalan dulu ke Ya. komentar-komentar ya. Ortuku tipe gentle parenting, dan aku malah jadi anak yang disiplin atau tanpa perlu di VOC. Dan komunikasiku bagus banget ke orang tua. Justru malah banyak temanku yang Nah, ini. kena parenting VOC malah jadi jauh banget sama ortunya. Tua tertutup gitu teman-teman. Nah, ini sih yang mungkin agak disayangkan Disayangkan gitu banget. sebenarnya ya. Sebenarnya ada beberapa anak yang nggak bisa di VOC, ada yang malah makin jadi tertutup, jauh bengal tadi itu kan ya. Susah sih. Kalau emang full otoriter itu kayaknya nggak baik bisa, juga, nggak baik ya. nggak baik buat anak. Tapi kalau misalnya dikombin antara otoritatif sama otoriter, jadi kita di orang tua itu tetap ada sisi disiplinnya, di Iya. otoriter itu malah bagus malah. Iya. Mereka juga bisa lebih survive kan. Heeh. Kayak orang-orang dulu juga bukannya pelit ya orang tua, kalau semisal anak-anak minta sesuatu bukan pelit, tapi juga mengajarkan buat usaha bagaimana mereka usaha dan usaha itu yang paling ditekenin sama orang tua di zaman dulu. Iya. Dan Apalagi juga kayak hasilnya itu benar-benar kerasa banget iya, ya sih perbedaan sama generasi yang sekarang. Iya. Generasi dulu gak kerja apa aja itu mau. Iya, kalau sekarang mungkin masih agak gengsi. Nah, gengsi. Jualan itu masih gengsi. Tapi Gitu. ya semua pada akhirnya harus pada tempatnya juga Iya, sih ya. benar. Gimana mereka mau bersikap, mau balik ke pribadi masing-masing. Balik ke tempat masing-masing. Oke, ini ada komentar terakhir ya, Kak Yasmin. Terakhir. Aku akan ditekan parenting VOC. Menurutku memang benar mental jadi kebal. Mungkin maksudnya kebal itu, mungkin tipe gitu. Jadi kebal, gak gampang nangis, agak mandiri karena dari TK sampai SMK gak pernah dianterin. Nah ini pengaruhnya sih bagus ya kalau mandiri. Bagus Cuma, banget. Kak Ari mikir nggak sih kalau dia mungkin agak kesepian? Apalagi kalau anak TK melihat pasti teman-temannya banyak yang dijemput. Oh, Kan pasti dijemput. Jadi kayak mungkin ada nggak sih dia perasaan iri kayak gitu. Tapi pada akhirnya dia malah jadi nekan perasaan. Nggak yang kayak jadi terlalu nekan perasaan, terus nggak bisa terbuka sama perasaan sendiri sih juga nggak baik loh teman-teman. Apa itu jangan-jangan dia komenin dia denial? Denial dia bilang baik-baik aja ya. Padahal memang ada positifnya juga sih. Mandiri. Gak semua orang bisa, apalagi di zaman sekarang kan yang anaknya manja-manja. Ke kamar mandi aja masih ada temennya. Masih ada dua orang gitu. 2 orang nggak mau sendiri. Minimal 2 orang. Ya, gitu. Dulu saya 2 orang dimarahin sama SD. Sendiri aja gitu. Susah sih emang. Nah, mungkin dari sini dulu ya sih bahas tentang pola asuh kita ya sih. Kayaknya kalau kesimpulannya gimana nih menurut Kak Ari setelah kita kesimpulannya sih dari pola asuh VOC sama apa? Dikawini ya Allah, itu benar-benar punya plus minusnya masing-masing. Emang aku agak mulai setuju sih tergantung dari karakter anaknya juga. Anaknya itu juga. Tapi kalau pengen lebih baiknya itu ada kombinasi lah antara beberapa bentuk parenting, entah itu permisif, otoritatif ataupun otoriter. Jadi yang di permisif ini kan emang ada sisi anak perlu dimanja gitu ya. Buat manjain anak, terus di otoritatif itu orang tua dengerin pendapatnya anak, permintaannya anak, dan tapi tetap ada sisi otoriternya buat mendisiplinkan itu mau kan itu tadi. Soalnya kan nggak selama juga kan anak itu bakal selalu sama orang tua, nggak bakal selalu sama orang tua. Nah itu, takutnya malah makin lunjak ya guys ya, jangan guys. Kalau aku sendiri juga berpendapat kayak gitu sih Kak. Apalagi tadi setelah kita mendengar testimoni dari orang tua gitu ya, orang-orang yang sudah mengalami parenting VOC, ada juga yang
Mungkin kalau aku lebih ke parenting yang permisif, otoritatif tadi itu ya. Tapi ya, kan aku dengan bicara kayak gini nih, aku punya sudut pandang baru. Gimana sih orang tua yang anak-anak yang tumbuh dengan orang tua VOC, bukan VOC deh, maksudnya otoriter gitu ya, yang pola asuhnya tuh mendisiplinkan banget gitu kan. Nah, apalagi dengan pengalamanku yang tadi juga aku ceritain itu juga ternyata pengaruh juga gitu loh. Nggak bisa kita cuman pakai memanjakan juga nggak bisa. Kita cuman terbuka aja juga kurang sebenarnya, karena nanti takutnya anak itu nggak punya jiwa survive kayak tadi itu Kak Arin. Kayak mereka malah jadi takut untuk memulai, ketergantungan dengan orang lain, dan kalau misalnya ditegur dikit sama orang mereka jadi gampang nangis, gampang lembek. Itu juga itu salah satu negatifnya aja sih teman-teman gitu. Kayaknya itu aja nggak sih Kak Arin kalau dari Itu kita aja. itu ya Iya. cukup. Ini udah cukup banget kan sih. Kita hampir 1 abad bahasnya. Apa dong? Tapi setidaknya semoga yang kami bahas ini juga bisa jadi insight baru buat teman-teman atau pembelajaran mungkin juga. orang tua, atau nanti apalagi di masa-masa kita nih pernikahan itu udah mulai agak mendekati sebenarnya ya. Jadi setidaknya kita juga bisa mulai prepare lah gitu, kira-kira mana yang lebih baik. Meskipun nanti pun nggak selalu sama persis kayak maunya nanti lebih dominan ala Nikita Willy-nya, tapi nanti malah ternyata dominan VOC-nya juga nggak ada yang tahu. Karena istilahnya kita udah punya Sudah rencana, berusaha gitu kan. Berusaha. Saya manusia berusaha aja dulu, sisanya ya kita lihat nanti aja gitu. Mungkin lebih ada evaluasi aja. Iya, evaluasi tiap saat itu pasti ada. Cuman ya pada halnya kita harus selalu bertumbuh gitu sih kan. Sebagai anak nanti, sebagai orang tua nanti juga harus selalu bertumbuh. Oke, mungkin segitu dulu dari kita podcast tentang parenting gitu. Aku Yasmin Alfirdausi dan aku Madina Rentroswari. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Dadah. teman-teman.